Up. Selamat tahun baru. Pagi ini kita dapat berkumpul, bersekutu di Persekutuan Dewasa GKI Gading Indah. Walaupun masih lewat media tak terasa lagi Tuhan anugerahkan hari-hari baru untuk kita. Rasanya kita harus mengukur. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bersekutu, untuk firman Tuhan. Ini kita akan membahas dengan tema A New Year with the Right Mindset. Kali hari ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita juga. Buat kita semua. Mari kita mensyukur, terima kasih, serta kita sambut dengan sukacita, dengan mengang kepadanya. Lewat pujian, kamu Tuhanku tiada bertara. Sambil kita hayati bait di dalam kata-kata di dalamnya.
Mari kita satu hati untuk persekutuan kita pada pagi ini. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Engkau senantiasa kami dan Engkau menganugerahkan hari baru di awal tahun baru. 5 hari kami sudah menikmati anugerah-Mu dan selalu baru setiap pagi, Tuhan. Mengucap syukur atas semuanya. Cuaca, kesehatan, keluarga, pekerja, saudara-saudara seiman, Pendeta Novita yang Tuhan pakai untuk menolong kami, untuk mengerti kami firman-Mu di dalam menjalani ke depannya dengan pola pikir yang sesuai dengan maksud Tuhan firman-Mu pada pagi ini. Mau berdoa untuk persekutuan kami ini. Kiranya Tuhan tolong dan memberkatinya dari awal akhirnya. Baik di jaringan sarana media Zoom maupun yang lainnya. Dan Tuhan juga Agnes, Bu Nana, Bu Naning yang memperlengkapi kami melalui jaringan Zoom ini, Tuhan. Juga mau berdoa untuk setiap kami di dalam persekutuan pada pagi ini. Tuhan beri hikmat dan sukacita. Ini semua boleh menerima firman yang akan diwartakan oleh Pendeta Novita dengan baik untuk mengisi ke depannya. Kami juga mau berdoa teman-teman yang saat ini tidak dapat bergabung bersekutu karena suatu mungkin berhalangan atau dalam masa pemulihan. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka semua. Ampuni kami jika pada pagi ini kami sudah melakukan hal-hal yang mungkin tidak kami sadari, tidak berkenan kepadamu Tuhan. Mungkin laku kami, mungkin lewat ucapan pun pikiran kami. Tuhan, ampuni kami, supaya kami semua menghalangi, semuanya itu tidak menghalangi berkat yang sebentar kami terima. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita pada pagi ini, a new year with the right mindset. Tahun baru dengan pola pikir yang benar atau tepat sesuai kehendaknya. Memang benar jika kita gagal fokusnya, tidak sesuai dengan maksud Tuhan Yesus. Tetapi sungguh kita patut bersyukur. Tuhan kita sapi, Dia terus ada untuk menolong dan memimpin kita untuk berjalan di rel seperti difirmankan di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil dan mengenal kitab suci yang dapat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Melalui firman ini juga Tuhan sebetulnya sudah memperlengkapi kita menjalani masa-masa kehidupan kita untuk bisa sesuai dengan firman-Nya. Tapi mungkin kita lupa akan janji Tuhan dalam keadaan sesuatu. Tetapi biarlah perjalanan hidup kita ke depan dengan penuh harapan. Sebagai orang pasti kita mau meminta pada Tuhan untuk penyertaan di dalam hidup kita. Dan harapan kita pastilah yang baik-baik semua.
kebanyakan adalah sesuai harapan kita, bukan atas kehendaknya Tuhan. Itu ya, mungkin ada permintaan yang menurut Tuhan tidak baik, dan Tuhan justru memberikan yang terbaik. Jadi, semua yang kita minta itu yang kan apakah bisa tercapai, ya, ataukah kegagalan yang kita, atau kekecewaan, ya, yang atau sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Maka dari itu kita belajar dari yang akan diberitakan pada kita pada pagi ini oleh Pendeta Novita. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran dengan kesungguhan untuk menerima firman. Kita bernyanyi nyanyian dari NKB 115 ayat bait yang pertama dan kedua. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Kita sambut Tuhan dengan pujian ini. Di dalam Tuhan menyediakan suatu tanah. Silakan Bu Novita. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, firman-Mu ya Tuhan, bagaikan kebun yang biarlah memperlihatkan banyak di dalam dunia ini bagi kehidupan kami. Khususnya ketika kami melangkah di 2022 yang baru saja masuk ini. Dan Tuhan, kami menjalani hari demi hari, biarlah kiranya bersama penyertaan Engkau yang selalu ada, dan kami terus juga berpegang kepada firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami pada saat ini, bersabdalah kami siap untuk dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Ya,
Bapak sekalian, tema kita adalah A New Year with the Right Mindset, gitu ya. Tahun baru dengan pola pikir yang baru, begitu ya, dengan pemikiran yang baru. Tadi Bu Puspita mengatakan harapan-harapan yang baru, dan harapan-harapan itu tentu juga adalah harapan-harapan yang baik, begitu ya. Nah, saya men-sharekan gambar ya, bahan ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, mari lihat dulu gambar berikut ini. Lalu Ibu Bapak lihat ini ada berapa buah mobil di gambar berikut. Nah, ini. Ada berapa mobil di situ? 2. Bu Ella 2. Ya. Oh, tuh ada Bu JJ 3. 4. Bu Junita 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Dari Bu Ella 2 yang mana aja, Bu? Ya, itu yang apa, station wagon sama yang Oke, cuman mobil nggak kelihatan sport di sama sebelahnya ada yang diparkir. itu begini itu. Oke. Terus tadi jawab 3 siapa ya? Bu JJ ya, jawab 3 ya. Bu JJ 3 yang mana? Ya, yang putih sama yang abu-abu sama yang belakang, yang sebelah kiri tuh. Putih, abu-abu yang mobil Hijau. sport ya. Belakangnya Iya, belakangnya di sebelah Hijau. kiri. sebelah kiri. Bukan kiri, Itu sebelah kiri mobil. sebelahnya Ada mobil putih. belakangnya mobil putih. Bola putih. Oke, paralel ya. Oke, baik Bu JJ 4. Junita. Sorry, Bu Bu Junita tadi 4, Bu. Itu yang yang itu dekat sampingnya. Itu kalau yang warna biru-biru tuh, sampingnya itu tuh, sampingnya mobil putih tuh. Ya udah di itu tadi. Enggak, itu kan di belakang. Jadi kan di belakang, aku yang di sampingnya. Nah, ini saya ada mau saya kelihatan saya. Ya, kelihatan. Nah, yang mana Bu JJ? Kita ini. Yang warna biru. Biru. Udah. Sebelah jendela Bu kita di samping mobil box putih, dari jendela itu kelihatan ada biru-biru. Ini ya itu. Ini. Betul. Ya. Oke, kan satu yang mobil sport, satu di jendela, satunya Yang di belakang itu tuh dekat bangunan tempat parkir ya. Nggak kelihatan. Kalau saya lihatnya begitu. deket ini, maksudnya di Ya gedung yang ini nih, ya betul Pendeta Novita. sini ada mobil. Ya tuh. Ada Mana tuh. Itu kayaknya Oh, tempat tuh. jadi dengan iman percaya tuh di garasi di dalamnya ada mobil gitu ya. Iya. Saya banget. Ya. Di belakang. Ada 3 gambar mobil ya, ada 3 gambar mobil di gambar ini, mobil sport dan mobil yang kelihatan dari jendela ya. 3 gambar mobil, tapi sebenarnya ini ada 2 mobil Ibu Bapak. Percaya? Mobil pertama itu yang kelihatan di jendela nih ya, yaitu mobil pertama tuh. Mobil kedua itu adalah mobil yang putih. Itu spotnya. Sport itu Cuma gambar doang itu. Advertising ya? Sama gambar. Iya, betul. Iya benar. Jadi mobil sport ini dia Nah. gambar bagian gambar Iya, dari si mobil advertising. putih. Ini bannya mobil putih nih. Oh. Nah, ini bannya mobil putih. Dia dari itu ya, karena ini mobil wagonnya ini kan ini nih apa dia iklan Advertising berjalan. advertising gitu kan, iklan buat bil begitu kan, banner poster ya, dia bilang contohinnya kayak gini. Jadi sebenarnya cuma ada 2 mobil fisiknya ya, yang di belakang mobil putih ya, wagon ini si sport car gitu ya. Nah, kita lihat lagi gambar berikut. Nah, kira-kira apa yang terjadi nih?
Oh. Lan. Orang Amin. nginjek mobil, raksasa nginjek mobil. Ini kecanggihan foto. Nah, kecanggihan teknik berfoto gimana tuh Bu Puspita? Background, kalau nggak salah saya pernah lihat orang seperti itu. Dia foto background, terus orangnya di melangkah. Jadi yang mengambil foto dia Tiga bisa dimensi. mengatur. 3 dimensi Ya, nih. betul. Wih, Puspita nih ya. Bisa Nah, jadi bukan gambar editan dan bukan raksasa yang pasti. Jadi mobilnya ini itu ada mobilnya itu jauh sekali gitu ya. Mobilnya ada, lalu ini ada orang yang loncat di atas ini nih apa Jalan. lantainya gitu ya. Dia cuma loncat doang. Nah, mobilnya itu jauh, jadi seolah-olah seperti ini adalah raksasa yang mau injek mobilnya itu. Nah, kita lihat lagi. Ini apa yang dilihat di sini? Bisa malah dari kemajuan digital. Ada di pantai. Foto. Ya, dia fotonya nih sesuai sama gitu ya. Jadi dia bawahnya pakai kain warna coklat kayak pasirnya. Terus dia baju dalaman warna putih kayak seperti buih-buih air. Lalu atasnya gitu ya jaketnya itu warna biru seperti dengan ininya apa lautnya. Jadi kalau dari kelas kita lihat mah kayak cuma gambar hitam doang, gambar hitam kepalanya, padahal itu ada orang. Nah, kalau permainan ini mungkin biasa ya anak-anak suka lihat-lihat. Kalau kayaknya langit Jakarta mah sekarang udah susah kali ya lihat awan yang jernih kayak gitu ya. Walaupun sejak pandemi kayaknya langit Jakarta lebih terang ya, lebih terang. Nah, jadi ini dia konnya es krim gitu ya, lalu kemudian kon awan begitu ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, gambar-gambar ini kan sebuah teknik ya, teknik untuk berfoto gitu ya, dan bagaimana orang yang melihatnya itu mendapatkan yang berbeda dari apa yang sebenarnya ada gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melihat dengan teliti, bagaimana cara melihat dengan mencoba untuk memahami. Nah, itu yang menjadi hal yang penting, yang menjadi kunci. Nah, kita akan memasuki 2025 hari, 5 hari ya. Kita mengatakan bahwa wah ini adalah tahun yang baru begitu ya. Tahun baru, maka kita biasa mengatakan bahwa akan ada banyak hal yang baru. Lalu kalau misalnya ada orang-orang juga yang bisa bikin resolusi gitu ya, resolusi tahun 2022 saya akan apa gitu ya. Secara pribadi bukan tipe orang yang rada begitu tuh. Tahun 2022 saya berjanji akan gedein badan ya, naik 10 kilo gitu ya. Tahun 2022 saya berjanji akan apa gitu ya. Saya sih orang yang begitu tuh resolusi awal tahun gitu. Tapi ada ya orang yang kayak betul nggak tahu apakah ibu bapak ada tipe yang bikin solusi begitu ya. Kalau saya lebih kepada melihat ya target pribadi gitu ya, tapi melihat kepada tahun baru itu untuk start semangat yang baru begitu ya, untuk memulai lagi satu pengharapan baru, lebih kepada kekuatannya dan bukan kepada target yang mau dicapai begitu ya. Nah, ungkapan yang saya dapat mengatakan a new and improved you is not determined by a new year but by mind ya. Jadi diri baru dan diri kita yang berkembang gitu ya tidak ditentukan oleh barunya ya, tetapi oleh
kita. Ya, maksudnya adalah ketika kita memasuki nih tahun yang baru, pola pikir kita masih pola pikir yang begitu ya, pola pikir kita kepada yang lalu-lalu, ya kita nggak akan maju begitu ya. Nah, dengan menurut saya hal yang satu sisi lainnya begitu ya, bahwa kalau kita menjalani hari gitu, bukan tahun yang baru, masih di tengah-tengah tahun, tapi kita punya pemikiran yang baru, semangat yang baru, maka hidup kita bisa gitu ya. Hidup kita akan bisa menjadi selalu terbaharui gitu, ketika kita apa yang ada. Nah, karena itu jadi hal yang menjadi sebuah hal yang penting adalah ketika memasuki tahun yang baru itu bukan sekedar kita ini tahun yang baru kita ya udah jalanin gitu aja, dan sebaliknya bukan ini tahun yang baru semuanya ada target baru, ada keinginan baru, ambisi baru dan sebagainya gitu ya, tapi lebih kepada tahun baru itu menjadikan bagi kita untuk start over gitu ya, untuk mengi satu perjalanan hidup dengan semangat yang Tuhan mau tunjukkan. Nah, bacaan itu terambil dari dalam Ulangan 33 ayat 3, satu ayat ya yang jadi jadwal kita untuk kita renungkan. Ayat ini mengatakan gini, sungguh Ia mengasihi umatnya semua yang kudus. Di dalam tanganmu lah, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu firman-Mu. Ya. Sungguh Ia mengasihi umatnya, semua orangnya Yesus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ayat ini gitu ya, ketika kita di dalam Alkitabnya, maka sebenarnya adalah satu potongan dari berkat Musa kepada suku Israel ketika Musa sudah Tuhan untuk naik ke Gunung Nebo dan meninggal di atas Gunung Nebo, begitu ya. Kak, ketika tahu bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan bangsa Israel, bahwa dia sebagai seorang pemimpin begitu ya akan meninggalkan dipimpinnya, maka tentu ada kegundahan gitu ya bagi Musa juga, seluruh orang Israel, bahwa pemimpin mereka dan digantikan kemudian oleh Yosua begitu ya. Karena itu maka kita mengatakan ada berkat yang diberikan Musa pada orang Israel sebelum ia mati ya. Nah, di dalam kalimat berkatnya itu maka Musa mengatakan sungguh Tuhan umatnya, semua orangnya yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah menangkap sesuatu dari firman-Mu. Nah, kita lihat dari ini sebenarnya doanya berkatnya panjang gitu ya, terus nanti berkat buat suku-suku, semua suku-suku didoain gitu ya sama Musa. Nah, tapi di dalam ayat ini kan ada dua bagian lah gitu ya. Bagian adalah ketika Musa di dalam doanya itu mengingatkan orang-orang yang ada bahwa sungguh Tuhan itu mengasihi umatnya. Semua umat Tuhan yang kudus itu dikasih. Maka di dalam bagian pertama ini Musa ingin memberikan kekuatan bagi orang naik iman percaya pada Tuhan. Sungguh Tuhan itu mengasihi umatnya, mengasihi kita loh, gitu ya. Nah, yang kedua ayat ini maka dikatakan tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Nah, di dalam ini adalah kata-kata Musa ya, Tuhan, bahwa ya Tuhan semua umat itu ada di dalam tangan kuasa Tuhan
Tuhan. Mereka mau duduk dekat dengan Engkau, belajar dari firman-Mu. Jadi ada dua bagian ketika menjadi kenyataan iman percaya Musa bahwa sungguh Tuhan itu mengasihi umatnya, lalu juga menjadi satu langsung kepada Tuhan begitu ya. Nah, Ibu yang kasih Tuhan, karena itu kita memasuki tahun yang baru dalam persekutuan dewasa ini dengan diiringi oleh firman, kita mau sama-sama menghayati dalam setiap perjalanan kehidupan kita yang lalu maupun yang sekarang ini kan datang ke depan, maka mari kita dengan pengakuan kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mengasihi bukan kita secara ya, tapi mengasihi kita dalam arti secara menyeluruh bahwa Tuhan itu umatnya. Kita sebagai umat. Kita pribadi-pribadi dikasihi oleh Tuhan, tapi kasih Tuhan bukan cuma untuk kita. Tuhan mengasihi umatnya. Nah, pengakuan itu yang kiranya jadi satu hal yang kita sampaikan kepada orang-orang lain. Kita ingatkan kepada orang-orang lain. Jadi satu motivasi bagi orang-orang lain ketika kita saling mendoakan, ketika kita saling berbagi cerita hidup kita. Tahun 2022 ini nanti ada banyak pengalaman jalani, maka kita mau terus meyakinkan orang lain gitu ya, bahwa Tuhan mengasihi umatnya, ya, semua orangnya yang kudus. Nah, tapi kita menjadi kesaksian orang lain, kita menjadi kekuatan bagi orang lain saja, melainkan bagaimana kita sendiri juga menjadi selalu berpaut pada Tuhan di dalam doa-doa kita, untuk menjadi selalu dekat dengan. Nah, di dalam semua kita ini kan semua sedang menempuh perjalanan di dunia, ya. Dan kita di dunia ini ada kalanya tentu naik maupun turun. Ada saatnya kita berada di atas gunung, ada saatnya kita berada dalam lembah, gitu ya. Bahkan istilah lembah kekelaman, gitu ya. Di tahun 2022 ini kita mungkin pasti akan mengalami berbagai peristiwa. Kita akan mengalami keberhasilan, berhasil dengan apa yang kita akan ya terjawab, berhangan kesuksesan anak-anak kita dalam studi mereka, dalam pekerja mereka, juga untuk menghadapi tahun 2002 ini ketika hadapi kegagalan dalam hidup kita. Gagal mencapai target yang kita juga buat gitu ya. Gagal janji kita, gagal membangun relasi yang harmonis keluarga kita, gagal di dalam pekerjaan kita. Memasuki tahun yang baru ini dengan pemahaman bahwa kita siap menghadapi pengalaman-pengalaman yang akan kita tempuh tahun ini. Kita akan menempuh jalan-jalan yang ramai gitu ya, kita bisa berbagi kehidupan ini orang-orang lain, kita persekutuan bersama dalam persekutuan dewasa, kita berkumpul bersama keluarga kita hangout dengan teman-teman dan sahabat, kita menjalankan bisnis kita bersama rekan-rekan kerja kita dan sebagainya. Namun juga di 2022 ini mungkin kita akan menempuh jalan yang sepi dan sendiri. Dalam arti ketika kita merasa ada orang-orang lain yang tidak memahami kita gitu ya. Ada orang-orang yang mengerti apa yang kita mau. Mungkin di tahun kita akan menghadapi juga kekecewaan kita karena kita merasa ditinggal orang lain. Nah, namun juga di tahun 2022 ini gitu ya. Ketika kita memasuki tahun ini, kita mau memasukinya keyakinan bahwa ketika kita berjalan, asal berjalan di tahun ini, tapi ada tujuan. Ini kok kepencet.
ya, bahwa kita bukan asal berjalan, tapi kita jalan dengan ada tujuannya, ada arahnya. Dan arah tujuan hidup kita bukan tempat tentunya, bahkan bukan mengatakan tujuan kita adalah surga, ya. Tapi ya surga itu bukan tempat, gitu. Surga itu adalah relasi, ya. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Maka dimanapun kita berada, ketika kita menjalankan hidup dengan Tuhan, di situ ada surga, gitu. Nah, karenanya di dalam setiap hari yang kita jalani dan di tahun 2022 ini kita akan menghadapi semua pengalaman suka dan semua keberhasilan dan kegagalan kita, semua pencapaian dan semua kehilangan kita yang di tahun 2022 ini. Kita mau mengenali apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Ketika Tuhan masih berkesempatan hidup di tahun 2022 ini, apa yang Tuhan mau? Hidup seperti apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan di tahun 2022 ini? Dan kehidupan yang kita jalani tentu dalam banyak aktivitas, gitu ya. Kita bekerja, kita belanja, kita masak, kita ketemu keluarga, kita istirahat, kita tidur, kita nonton, kita jalan-jalan, kita olahraga, kita nge-gym, kita mengurus rumah, kita mengurus keluarga, kita menjalankan tas kita pasti di tahun 2022 ini dan semua hari yang menanti kita. Namun semua kegiatan kita, aktivitas kita itu mari hadapi bukan menjadi sebuah rutinitas semata-mata, ya. Namun kita mengingat bahwa ada tujuan hidup yang Tuhan mau buat kita. Dan tentu adalah Tuhan mau kita Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Kalau Kolose mengatakan itu yang kamu lakukan, gitu lakukanlah dalam Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Bahwa semua hal yang kita lakukan di tahun ini, maka kita mau mengenali kehadiran Tuhan, mau lihat kehadiran Tuhan dengan lebih jelas bahwa ada pandang yang Tuhan mau untuk kita miliki, yaitu untuk terus melihat kehadiran Tuhan. Dalam satu istilah, mengenakan kacamata, ya, mengenakan kacamata Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan ungkapan Musa di dalam doa berkat itu, ya, bahwa ketika Musa akan meninggalkan bangsa Israel, Musa meyakinkan dirinya dan meyakinkan seluruh orang itu bahwa di dalam perjalanan ke depan itu ada satu pegangan yang pasti, Tuhan mengasihi umatnya. Nah, itu satu yang Musa mau tanamkan bagi bangsa. Tuhan mengasihi umatnya. Dan umat kemudian duduk kaki Tuhan, ya, menangkap firman Tuhan. Dan mengasihi umat dan umat bergaul erat dengan Tuhan. Umat duduk dekat dengan Tuhan. Umat mau selalu dengar firman Tuhan. Mau mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga tahun 2 yang akan kita jalani dan kita mungkin memasuki banyak kelas, maupun mungkin ada hal-hal baru, namun juga ada hal-hal lama. 2022 ini, maka kiranya menjadi tahun kita dapat terus memuliakan Tuhan dalam kita. Mengenali kehadiran Tuhan, melihat kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Nah, ada satu lagu, Ibu mau share, bentar saya matiin yang ini.
ini YouTube. Ya, ini satu lagu saya dapat beberapa waktu belakangan. Mungkin beberapa orang udah sempat saya share juga albumnya. Teman saya terus dia nge-share lagu, dia bikin lagu-lagu, terus ketika albumnya udah jadi kirim begitu ya. Dan saya suka sih dengan ada 12 lagunya, ini salah satu lagu yang saya suka dari albumnya ya teman saya. Kepencet, maaf. Kita dengarkan. Nah, saat kita mendengarkan lagu ini, kita menghayati kata-katanya gitu ya, menghayati kata-katanya, dan juga kita jika bisa menyanyikan kita sama gitu ya, menghayati kata-katanya dan mengingat bahwa di dalam kita ini maka ada Tuhan yang selalu menyertai kita dalam pengalaman hidup ini. Tuhan itu setia. Kemanakah aku dapat pergi dari Engkau Tuhan? Ku menjauh tapi Kau mendekat. Kau takkan tinggalkanku dalam kegelapan. Walau aku ragu akan Engkau, Kau pegangku selalu. Hari ini, esok lusa, Engkau akan terus berjalan bersamaku. Engkau yang setia terus temaniku lewat tiap cobaan hidupku. Engkau selalu ada, jalan di dekatku. Kau Tuhan pelihara hidupku. Walau aku bimbang dan meragu, Kau beriku jalan. Aku tahu Engkau selalu hadir dekatku dalam tiap persoalanku. Engkau yang setia terus temaniku lewat tiap cobaan hidupku. Engkau selalu ada, jalan di dekatku. Kau Tuhan pelihara hidupku. Serahkanlah kepadanya rasa takut dan khawatirmu. Engkau yang setia terus temaniku lewat tiap cobaan hidupku. Engkau selalu ada, jalan di dekatku.
Ya, jadi kita kiranya memasuki 2022 ini dengan keyakinan bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan mengasihi kita. Dan kita menjalani hidup ini juga pada Tuhan. Berada pada kaki Tuhan, menangkap dari firman Tuhan, sehingga hidup dipandu terus-menerus ditemani oleh kehadiran Tuhan. Satu ayat dari Filipi 4 ayat 8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah hanya itu. Semua hal yang kita pikirkan dalam hidup ini, semua hal yang menjadi kita di tahun ini, kiranya menjadi satu keyakinan kita bahwa Tuhan mengasihi kita, kita mau terus menjalani hidup kita, duduk dekat, akrab bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong. Amin. Kita menaikkan syafaat kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur bahwa hidup bernafas memasuki 2022 ini. Maka ada tujuan yang diberikan pada kami. Biar kami mengenal tujuan itu, biarlah kami memuliakan Engkau di dalam setiap hari yang kami jalani ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang terus cara kami, mengasihi kami, dan setiap kami kiranya dapat terus duduk dekat dengan Engkau di dalam perjalanan hidup yang kami lalui. Berdoa ya Tuhan pada saat ini mendukung saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi, kiranya Engkau pulihkan setiap mereka. Khususnya kami berdoa untuk Arlo, anak dari Bu Naning yang sedang sakit tipes. Tuhan, mari Engkau yang menjamah, Engkau memulihkan. Biarlah setiap hari maka Arlo menjadi semakin tambah kuat. Dia memperoleh kesembuhannya. Tuhan berkati makanan, obat-obatan, waktu istirahat, agar semuanya baik dan Arlo juga dapat mengikuti pelajaran-pelajarannya ya Tuhan dan bisa mengejar ketertinggalannya. Kami berdoa juga untuk anak dari teman Bu Sinta yang baru dengan kondisi khusus, biarlah Engkau ya Tuhan yang juga memberikan jalan keluar bagi keluarga maupun dokter dalam cara terbaik untuk menolong Alex. Ya Tuhan, kami berdoa juga saat ini untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, Ibu Sandrawati tanggal Januari, Ibu Ivon dan Ibu Suryati. Tuhan, mari Engkau jangan terus menjaga mereka, mengasihi tahun yang ke depan, di dalam usia mereka yang bertambah, maka bertambah-tambah juga setiap hidup mereka bersama dengan Engkau. Dan biarlah Bu Suryati dapat terus mendampingi Pak Sunardi yang pada saat ini sedang bergumul sakitnya ya Tuhan. Tuhan berkati, jalani kemo yang dilakukan agar segalanya juga terus mendatangkan semangat bagi Pak Sunardi dan juga terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan segala sesuatunya biarlah kiranya dapat menguatkan mereka ya Tuhan melalui doa dari teman dan sahabat serta keluarga mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pada saat ini di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam juga
rencana-rencana hidup kami di 2022 ini, kami membawa semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, dan kami mau terus juga dekat dengan Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami di tahun 2022 ini, juga dalam hari lepas hari. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Novita untuk firman-Nya yang sudah memberkati kita pada pagi ini dan menjadi di dalam kehidupan kita menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan hidup kita yang di tahun 2022 ini. Tuhan memberkati pelayanannya Bu Novita. Tiba saatnya saat ini kita mau permohonan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kami persilakan Bu Naning. Ibu, ini tiba saatnya kita diberi waktu untuk memberikan persembahan kita. Sebagai bahan kita hari ini, ayat persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Yang demikian, muliakan Tuhan denganmu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan air buah anggurnya. Bapak dan Ibu, disampaikan dengan 3 cara seperti biasa, seperti yang tertera dalam slide. Selanjutnya kita akan dari NKB 196 bait 1 dan 2. Bapak dan Ibu, kita bawa persembahan. Kita berdoa. Penembusanmu lewat kayu salib kami saat ini layak untuk hadir di hadapan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa, karena kasih dan berkat-Mu yang terima dan nikmati sampai kami dapat memasuki ini. Semua hanya karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kepada yang tidak pernah menghitung berkat yang telah Bapa limpahkan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini agar dapat menjadi berkenan dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Terima kasih juga untuk sudah kami terima hari ini melalui Pendeta Novinta, dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena rasa persembahan yang berharga di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Naning untuk doanya pada pagi ini. Yang sedang kita jalani, jika kita masih atau sedang berada kesempatan untuk memperbaiki, mencapai tujuan kita yang mungkin belum selesai ataupun belum terlaksana. Mari kita menjadi sosok pribadi yang lebih, karena kita punya Allah yang begitu kasih dada kita semua. Karena di dalam Tuhan sudah merancang hidup kita seperti tertulis di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan mari arahkan kita bisa lihat dengan a new year with the right mindset. Kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita, sebab hanya lewat kita merasakan ketenangan, kedamaian, dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita angkat pujian Tuhan hati kita hayati, dan sebagai penutup persekutuan siang ini, kita nyanyikan dari KB 151, Gembala Baik dan Tuhanku. Silakan Bu
kita untuk doa penutup dan berkatnya pada siang ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, masuki tahun 2022 ini dan kami terus melangkah bersama dengan Engkau dengan yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Juga terus rindu untuk selalu dekat dengan Engkau 2022 ini. Biar kami terus memandang Engkau, melihat kehadiran-Mu di dalam pengalaman yang ada bersama kami. Berkatilah ya kami di dalam kehidupan kami di siang hari ini, juga di dalam hari depan, kiranya segala hal anugerah dan penyertaan-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melihat pemutaran hidup teman-teman kita yang berulang tahun Desember 2021. Bu Novita untuk Ya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersama-sama dengan Bu Lani, Bu Feli, Bu Medina, Bu Eni, dan Bu Natali atas usia mereka yang bertambah di bulan yang lalu. Maka ya Tuhan, biarlah kiranya bertambah juga setiap pengalaman mereka ke depan yang indah dan menyenangkan bersama Tuhan. Tuhan anugerahkan kesehatan bagi mereka, juga kita sertai di dalam setiap langkah-langkah tengah keluarga mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah setiap kami dapat mensyukuri hari jalani, biarlah juga ada banyak hal baik yang dapat kami lalui dalam kehidupan ini. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Bu Puspita, suaranya masih mati, Bu Puspita. hidup
Nggak kedengaran suaranya ya sekarang. Saya akan bacakan untuk persekutuan kita minggu depan tanggal 12 Januari dengan tema dengan iman. Akan dibawakan oleh Pendeta Kristo dari GKI Gunung Sahari. Itu tugasnya Ibu Grace Kristiawati dan doa persembahan Ibu Sri Sinarsri. Terima kasih ibadah kita pada siang ini sudah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Novita, Bu Naning, Agnes, dan semua teman-teman, Bapak dan Ibu-ibu yang sudah bersekutu pada bersama. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu. Terima Udah kasih. foto belum?